Sebelum saya memulai dengan khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menyatakan satu pengumuman dari Pastor John Halim, pastor kita. Berhubung dengan adanya situasi emergency keluarga Pastor John di Indonesia, maka Pastor John dan keluarga berangkat ke Indonesia hari ini. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan gereja ICCC yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana Pastor John mengambil peranan, telah diserahkan kepada Pastor Joe, Council of Elders, Deacons, dan kepala jemaat lainnya. Doakan agar perjalanan Pastor John dan keluarga ke Indonesia dan kembali tanggal 18 Januari selalu dapat perlindungan Tuhan. Dari pengumuman kita tahu Pastor John pada saat ini ada di airport, mungkin dalam perjalanan ke Indonesia. Sebetulnya Pastor John yang harus berkhotbah pada pagi hari ini, tapi dia meminta saya untuk menggantikannya. Saya akan meneruskan Pastor John punya khotbah minggu lalu, yaitu mujizat dalam ketaatan. Minggu ini kita akan bicara tentang mujizat-mujizat dalam krisis atau miracles in crisis. Sebab saya percaya di dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu mujizat Tuhan. Minggu lalu Pastor John bicara tentang bagaimana Maria dalam ketaatannya menghasilkan mujizat bagi kehidupannya. Pertanyaan saya adalah, yang menjadi bahan renungan pagi hari ini adalah, mengapa kita memerlukan mujizat dalam hidup kita? Mengapa Tuhan masih melakukan mujizat pada zaman ini? Jawabannya adalah di firman Tuhan di sini, saudara. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda. Coba Rini bisa tolong diklik, masih belum sampai rupanya ke sini. Oh lain, sorry. Saya lihatnya di sini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus melakukan lebih banyak mukjizat di dalam kehidupan selama dia 30 tahun di dunia ini, 33 tahun, yang tidak tercatat di Alkitab. Artinya Tuhan Yesus melakukan lebih banyak perkara-perkara besar di depan mata murid-muridnya, tapi tidak tercatat di kitab ini. Tetapi semua yang tercantum, yang saudara baca pada saat ini di dalam Alkitab, di sini yang telah dicatat, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kata supaya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi karena sesuatu. Right? Mujizat terjadi karena nomor satu, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Itu yang pertama, saudara. Mujizat pada zaman ini masih terjadi. Kita masih melihat terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Karena nomor satu adalah kita menjadi percaya karena Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan nomor dua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya supaya kita dalam iman kita, dan kita terima dalam iman kita dalam Yesus, memperoleh hidup dalam namanya. Kehidupan apakah yang Tuhan inginkan dari kita sebetulnya sih? Bukankah itu keinginan kehidupan yang penuh diberkati, yang significance, yang berarti, kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita? Itulah sebabnya, saudara, mujizat masih dilakukan pada zaman ini. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Mujizat mengikuti orang percaya. Oke. Kemarin kita percaya, kalau kita taat kepada Tuhan, mujizat itu akan mengikuti kita. Bukan terbalik, saudara. Bukan kita yang mengejar mujizat. Tapi dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya adalah mujizat itu akan mengikuti kita, kehidupan kita. Dan saya percaya Maria pun telah mengalami 4 macam mujizat dalam kehidupannya. Karena ini bulan Christmas, bulan Desember,
Kita baik berbicara tentang kehidupan waktu Yesus masih sebagai anak kecil atau dalam kandungan. 4 macam mukjizat yang Maria alami dalam kehidupannya. Nomor 1 adalah the miracle of life. Lukas 1 ayat 31-32 mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut siapa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Ini miracle yang Maria alami dalam kehidupannya. Dia akan melahirkan seorang anak. Anak bukan anak sembarangan, saudara. Bukan anak seseorang, manusia. Tapi seorang anak Allah. Dapat saya katakan, mukjizat kelahiran Yesus adalah mukjizat yang tidak dapat lagi diulangi dari dulu sampai selama-lamanya. Mukjizat kebangkitan dari orang mati, mukjizat kesembuhan, mukjizat pembebasan, saya sering dengar. Tetapi mukjizat bahwa seorang perawan, seorang gadis melahirkan anak, itu belum pernah saya dengar, saudara. Karena privilege ini hanya disediakan untuk Tuhan Yesus. Di dalam bukunya Dr. Dahan, Martin Dahan, saya pernah buka ini berapa tahun yang lalu. Dr. Dahan mengatakan demikian. Dr. Martin Dahan adalah seorang dokter badan, tapi juga dia mempunyai PhD dalam teologi. Jadi dia mengerti benar antara ilmu kedokteran dan ilmu teologi. Di dalam bukunya dia menerangkan, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu didapatkan pengetahuan lebih baik tentang DNA. Dan dia mengetahui bahwa di dalam kandung ibu, telur ibu itu tidak ada darah, sel darah di situ. Darah itu datang daripada benih papa. Maka itu 1 Petrus 1 mengatakan demikian, saudara. Darah Kristus seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena darah Yesus bukan datang dari manusia. Saya sering share ini kepada orang-orang yang belum percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Hanya satu-satunya manusia yang bisa disalibkan adalah Tuhan Yesus. Saya sering berbicara tentang darah Yesus. Karena darah inilah key-nya, kuncinya. Mengapa hanya Yesus satu-satunya orang yang patut disalib, patut mati untuk menggantikan dosa kita semuanya. Karena darahnya tidak bercacat dan tidak bernoda. Pure and holy, bahasa Inggrisnya. Itulah sebabnya, saudara. Kalau kita mengerti ini, lebih mudah untuk kita share kepada teman-teman kita. Mengapa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada darah lain yang dapat menampung atau menerima dosa kita untuk Allah Bapa di sorga. Bapa tidak akan menerima darah lain selain darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darahnya sendiri sebetulnya. Nomor 2 yang saya mau terangkan adalah mukjizat kelahiran baru. Ini pun satu mukjizat, saudara. Saya sering berbicara kepada teman-teman saya yang main badminton, orang India mereka. Orang India ini, biarpun mereka orang India, dulunya Hindu, tapi sekarang sudah jadi orang Kristen. Dan mereka tahu saya tuh belajar Alkitab, jadi sering berdiskusi tentang Alkitab bersama dengan mereka. Mereka mengatakan demikian. Namanya Joshua Iver, orangnya umurnya 84. Tapi main badmintonnya masih ganas, saudara. Masih jago juga. Dia bilang begini. Sebagai orang Hindu, yang dulunya orang Hindu, jadi orang Kristen, itu dibilang mukjizat. Saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan, bukan hanya kasih karunia ya, bukan hanya grace. It's more than grace. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang di sini. Tapi untuk menerima
kasih karunia itu dia mengatakan itu adalah mujizat dari Tuhan untuk kehidupannya sehingga dia bisa born again, lahir baru. Sebab saya mengalami demikian pula, saudara. Untuk terima Tuhan itu belum tentu semudah yang kita pikir. Karena Tuhan memberikan hak pilih di dalam kehidupan kita. Contohnya, 6 minggu lalu ada seorang yang mempunyai MS, multiple sclerosis, datang ke tempat kita. Orang ini waktu dia datang 6 minggu lalu masih bisa jalan, turun naik tangga, okay, biarpun dengan tongkat, dengan megang kiri kanan, berjalan dengan tidak keseimbangan. Sebab problem mereka adalah mereka punya otak dengan nerve system mereka tuh short circuit. Jadi otak tuh mengirim sesuatu ke badan mereka dan mereka tidak bisa menghandle itu. Jadi parah sekali keadaan begitu. Dan dia kehidupannya sakit, saudara. Saya sering berbicara pada dia. Dia mau ajak saya makan hamburger, cuma belakang ini gara-gara di sini rahangnya sakit sekali, sampai dia nggak usah makan lagi. Tapi saya sering share kehidupan saya sama dia. Saya tanya sama dia, kamu percaya Tuhan nggak? Ini dia katakan, tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya Tuhan sih? You don't believe in God? No, I don't believe in God. Nah, saya sendiri bingung, saudara. Ada orang yang nggak percaya Tuhan di dalam dunia sekarang ini. Umur orang ini kira-kira 62. 5 tahun lebih muda dari sekarang, dari saya. Tampangnya udah kayak 80, saudara. Dia nggak percaya Tuhan. Saya share saya punya kehidupan. Saya pun dulu nggak percaya Tuhan, tetapi Tuhan berbuat sesuatu yang indah dalam kehidupan saya. Saya kasih kesaksian baik kepada dia. Tapi yang dia katakan ada ini, don't push your belief in me. Dia boleh katakan begitu. Saya bilang, I'm not pushing anybody's belief. I'm just sharing my conviction. I'm just sharing my experience, my life experience with God, with Jesus. Berapa kali saya ulangi, waktu saya bawa dia ke dokter, saya khotbahin dia, bukan khotbahin, saudara. Satu firman pun saya tidak menyatakan pada dia, tapi saya katakan adalah kesaksian hidup saya terus. Berhari-hari, kira-kira berminggu-minggu itu terjadi. Yang terakhir saya dengar adalah sewaktu istri saya kasih sharing di lansia bahwa dia mau didoakan oleh istri saya. Itu satu-satunya yang saya tahu. Hari Sabtunya lalu, karena keadaannya sudah parah sekali, saya bawa dia ke hospital, taruh di hospital, dengan pemikiran hari Minggu pagi, pulang dari gereja saya ke hospital, saya mau doain dia lagi satu kali, sebab saya sense sesuatu yang nggak enak sudah. Saya pergi ke hospital, dia sudah meninggal setengah jam di hospital. Saya telat setengah jam. Dari situ saya tahu bahwa mujizat kelahiran baru itu adalah suatu mujizat. Dan belum tentu orang-orang yang di sini, saudara, kita biarpun tiap minggu ke gereja, karena Tuhan memberikan kita hak pilih, belum tentu kita memilih untuk menerima Tuhan. Itu perlu mujizat. Kasih karunia Tuhan adalah agar semua orang di sini diselamatkan. Tapi kenyataannya belum tentu. Kita perlu mujizat di situ. Mujizat kedua yang Maria alami adalah the miracle of protection. Firman di Mazmur 91, 9-11 mengatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu, pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Glory to God. Sebab ada orang yang berpikir itu mujizat, saudara, suatu yang spektakuler, suatu yang luar biasa. Padahal belum tentu. Ada satu ilustrasi, mungkin saudara sudah mengetahuinya ini. Ada orang yang percaya desanya atau kotanya, negaranya tuh kebanjiran. Dia naik ke genteng,
Dia teriak-teriak dengan genteng, Tuhan lakukan mukjizat bagiku, Tuhan lakukan mukjizat bagiku. Datang perahu pertama, kesini dong. Kita pagi sekarang, no, saya tunggu mukjizat dari Tuhan. Tuhan akan membantu saya percaya itu. Ini air udah mikir naik air, udah sampai ke lehernya saudara. Datang perahunya kedua. No, Tuhan akan menolong saya tidak perlu bantuan orang, saya tidak perlu bantuan perahu. Sampai udah sampai kelelep nih, tenggelam begini, helikopter datang, kirim tangganya ke bawah. Naik ke atas. Dia nggak mau naik, dia bilang Tuhan akan menolong saya. Matilah dia. Naik ke sorga. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan janjimu engkau akan tolong saya. Tuhan bilang, saya kirim kamu 2 perahu dan 1 helikopter, kamu tolak semuanya. Kadang-kadang kita pikir itu satunya spektakuler, padahal tidak saudara. Mujizat itu di dalam kehidupan kita dengan pertolongan. Yang Tuhan bilang di sini, malaikat akan menjaga kita atau orang-orang sekeliling kita yang membantu kita. Itu semuanya adalah miracle dari Tuhan. Contohnya sekarang saya mau memberitahukan tentang protection yang Tuhan berikan kepada Maria. Kalau saudara perhatikan ini, di firman Tuhan tidak dikatakan demikian jelasnya. Tapi kalau saya baca dari Lukas 1 ayat 26. Oke. Yang bawa Alkitab silahkan, tidak ada di sini. Ini berbicara tentang map atau kalau kita baca di Alkitab saudara, kita tidak akan bisa membacanya secara jelas. Tapi kalau saya terangkan dan terangkan melalui map atau map apa ya bahasa Indonesianya? Peta. Itu akan lebih jelas. Perhatikan. 1 Lukas 1 ayat 26 mengatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi pada saat itu Maria berada di Nazaret, betul? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Dari ayat 28 sampai ayat 38 sudah dinyatakan oleh Pastor John minggu lalu. Saya langsung ke ayat 39. Okay. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Okay. Sekali lagi, malaikat mengatakan kamu punya sanak saudara namanya Elizabeth, itu pun akan mempunyai anak laki-laki. Dengan pemikiran ini, dengan apa yang Maria dapatkan dari malaikat, bahwa Elizabeth pun akan melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes. Dia pergi dari Nazaret ke pegunungan di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dari sini kita bisa belajar bahwa Maria pergi ke pegunungan Yehuda atau ke kota Hebron daerah situ, itu sendirian saudara. Seorang diri. Dan saya kasih mau lihat perjalanan yang Maria lakukan dari Nazaret. Nazaret di sini saudara. Saya tidak tahu jalan mana yang dia ambil. Cuma perjalanan yang paling logis untuk saya adalah dia pergi jalan ke sini melalui Jordan River karena air banyak di situ. Dia pergi melalui Jericho, Yerusalem, Bethlehem sampai ke Judea, pegunungan Judea, yaitu kota Hebron di sini. Maria berjalan sendirian, mengandung Yesus pada saat itu, dan dia berjalan dari Nazaret melalui Sungai Jordan, melalui kota Jericho, Yerusalem, Bethlehem, dan akhirnya sampai ke tempat di mana Elizabeth tinggal. Ini perjalanan saudara. Kita nggak bisa baca di Alkitab, tapi kita tahu dari peta ini. Itu perjalanan kira-kira 180 km. Kalau di Indonesia kita bisa bayangin tuh dari orang Jawa Barat, Jakarta, Bandung kira-kira
Di sini siapa yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Bandung coba? Coba saudara bayangkan, oke? Apa yang sudah Maria alami? Dia jalan kaki dari Jakarta ke Bandung sendirian. Apa yang kira-kira dialami? Kalau untuk orang Jawa Timur, saya cek dari Surabaya ke Malang tuh kira-kira 95 km, betul nggak? Pulang balik dah. Surabaya Malang, Malang Surabaya. Itu perjalanan Maria yang dialami. Itu kira-kira 180 km itu memakan waktu karena dia mesti naik gunung, turun gunung, ke gurun, menyeberang sungai dari kota ke Jericho, ke Yerusalem. Itu yang Tuhan Yesus adalah tempat di mana banyak perampoknya. Okay. Dia pergi ke Bethlehem, dia pergi ke Yerusalem, dia pergi ke Hebron. Perlu waktu kira-kira between seminggu sampai 2 minggu. Nah, saudara bisa bayangin, saudara jalan kaki dari Jakarta ke Bandung sendirian. Waktu itu nggak ada mobil, tidak dikatakan dia bawa keledai, jalan kaki, dia berjalan, dikatakan sini, berjalan. Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, itu kota Hebron. Saudara bisa bayangin apa yang dialami Maria. Di sini saya bisa membayangkan saudara, di mana protection Tuhan kepada orang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak dikatakan di Alkitab Maria mengalami kecelakaan atau sesuatu pun. Enggak, tidak ada sama sekali. Di situ kita bisa melihat bahwa Maria itu dengan protection, perlindungan Tuhan, sampai dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Dan dapat saya katakan, yang sesudahnya miracle of protection experiences, ini protection apa yang dialami oleh Maria. Tidak ada malapetaka dalam perjalanan 160 km itu. Jalan kaki sendirian. Nanti sudah dia hamil kembali, hamil tua, baru dia pergi ke Bethlehem bersama-sama dengan David, dengan Yusuf. Tapi yang pertama sekarang ini, dia pergi sendirian saudara. Dia bawa mungkin backpacknya, anak 16 tahun, 17 tahun. Saudara bisa bayangkan bahaya apa yang dia alami? Banyak orang jahat di jalanan, banyak ular, banyak binatang buas. Inilah the miracle of protection. Ini Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Dan Tuhan mengatakan demikian, malaikat Tuhan menjaga keselamatan Maria. Ada perlindungan dari Tuhan, protection dari Tuhan kepada Maria melalui malaikat-malaikatnya. Luar biasa. That's a miracle of protection. Dan bukan itu aja saudara. 3 bulan lamanya Maria bersama-sama dengan Elizabeth di situ. Dan dia balik pulang. Jalan lagi 180 km. Di dalam perjalanan yang sama. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada apapun yang terjadi dengan Maria. Selamat saudara. That's a miracle of protection. Ini nomor 3. Kita akan melihat hati Maria atau luka-luka yang dialami oleh Maria, yaitu the miracle of healing. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 103 ayat 3. Kalau biru-birunya kita sudah disembuhkan. Saya percaya kesembuhan mujizat Maria dalam luka batin ini, dia merasa tertolak. Benar enggak? Sewaktu dia mendengar dari Gabriel, saya percaya dalam beberapa waktu itu dia bicara pada Yusuf. Yusuf pada saat itu, firman Tuhan mengatakan mau menceraikan dia. Bukankah itu perasaan tertolak? Maka itu dia pergi sendirian saudara ke Elizabeth, minta counseling. Pertama dia merasa tertolak. Kedua dia merasa tersendiri. Dia pergi sendirian ke sana tanpa seorang pun. Yusuf pergi bersama-sama dia. Saya tidak pernah mendengar tentang ayah ibunya dari Maria. Tidak tertulis dalam Alkitab. Cuma Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Maria berjalan
sendirian? Apakah dia tidak merasa takut? Merasa khawatir? Apalagi nanti dia balik mengandung apa kata orang? Saudara, coba renungkan apa yang dialami oleh Maria pada saat itu. Kalau menurut saya sih very traumatic. Dia ditolak oleh Yusuf. Yusuf mau menceraikan dia. Sampai malaikat harus berbicara pada Yusuf bahwa itu adalah anak Allah. Dia sendirian, lonely, berminggu-minggu di jalanan, terancam bahaya. Dia takut. Sebagai seorang anak perempuan yang hanya 16 tahun umurnya, 16-17 tahun pada saat itu. Dia juga khawatir akan masa depannya. Bagaimana? Saya hamil tanpa suami. Apa kata orang? Tapi saya percaya Tuhan memberikan dia miracle of healings. Karena kalau kita lihat yang nomor 4, itu bicara tentang miracle of deliverance, pemulihan. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa. Dan lidah kita bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pengalaman ini saudara, adalah pengalaman yang dialami oleh Maria. Saya bacakan nyanyian pujian Maria. Sewaktu Maria bertemu dengan Elizabeth. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luar biasa sekali. Karenanya Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Glory haleluya. Di sini saya tahu bahwa Maria pun sudah mengalami kesembuhan batin. Bukan itu aja saudara. Sudah mengalami kepulihan. Sebab tanda-tanda orang yang dipulihkan. Ini saudara. Seperti orang yang bermimpi. Ini mimpi di sini bukan mimpi traumatik ya, mimpi yang serem-serem gitu. Tapi mimpi yang indah sekali. Saya pun bermimpi satu kali saya akan mempunyai tempat di mana saya akan melihat sunset yang persis foto kontes minggu lalu. Saya melihat sunset setiap hari turun naik, saya dapat menikmati itu. Itulah mimpi yang kalau kita udah bangun tuh mau tidur lagi saudara. Pernah ngalamin itu nggak? Mau terusin mimpi itu. Nah itulah mimpi yang kita terpesona akan kebesaran Tuhan. Mulut kita penuh tertawa, lidah kita bersorak-sorai, penuh pengucapan syukur. Hidup kita bersuka cita. Maria sudah mengalami ini. Itu berarti Maria sudah mengalami 4 miracle dalam kehidupannya, paling sedikit. Miracle of life, miracle of protection, miracle of healing, miracle of deliverance. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat hidup dalam mukjizat yang seperti dialami oleh Maria? Nyanyi lagunya sudah kita nyanyikan tadi. Firman-Mu itu adalah pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tuhan Yesus itu bukan penasihat biasa, saudara. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapaknya kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Ada 3 poin yang mau saya unjukkan di sini. Yang pertama, jadikanlah firman Tuhan pedoman hidup kita. Kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita. Seperti Maria taat kepada Tuhan. Kalau kita hidup seperti Maria, kita akan mengalami mukjizat dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari kita bisa bermimpinya indah saudara. Ada sukacita, ada ketawa, ada sorak-sorai, ada pengucapan syukur. Bukan kritik saudara, pengucapan syukur dalam mulut kita.
Itulah kehidupan orang-orang tanda-tanda orang yang penuh mujizat. Yang kehidupannya dapat mujizat banyak. Nomor 2, datang kepada penasihat ajaib. Banyak orang Kristen, mereka datang ke penasihat dunia, saudara. Make a big problem, big mistake. Kita datang kepada Tuhan. Nomor 3, minta konsul kepada seorang rohani. Seperti Maria, dia dapat konsul dari Tuhan, penasihat ajaib, dan dia juga dapat konsul dari Elizabeth, seorang yang rohani. Sebab kalau kita datang kepada orang yang tidak rohani, saudara, apa yang akan diberikan kepada kita pun hal-hal yang tidak rohani. Tapi kalau saudara berkumpul dengan orang yang rohani, menanyakan konseling kepada orang yang rohani, mau tidak mau, saudara pun akan mendapat nasihat yang rohani. Amen. Silakan pemain musik maju ke depan. Saya tidak mau terlalu banyak di sini sebab Pak Billy akan melanjutkan dengan perjamuan kudus dan dia minta waktu untuk hari ini lebih lanjut. Cuma hanya saya ingin berdoa untuk kalian semuanya. Nyanyikan lagu itu sekali lagi.